Shalom, hari ini saya mau berkhotbah agama tentang bersyukur. Saya mau membaca firman Tuhan tentang ayat ini, bersyukur. Mari kita baca kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Nah, di dalam ayat ini, kenapa kita mengucap syukur? Karena kita dalam keadaan susah maupun senang. Nah, kalau kita mengucap syukur, kita tidak boleh sama sekali lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Maupun kita dalam keadaan duka, maupun kita keadaan susah. Nah, di ayat ini kan dibilang mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah kehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Nah, kenapa kita dikatakan ayat ini mengucap syukur? Memang kita sebagai manusia kadang-kala untuk mengucap syukur kepada Tuhan dalam keadaan duka, susah atau maupun senang. Saya sampaikan kepada pembaca ini dalam ayat ini, dalam satu ayat Tesalonika tadi, tidak ada pilihan lain dalam mengucap syukur. Kita harus mengucap syukur kepada orang supaya kita jadi orang yang sukses, orang yang berbaik hati. Kalau misalnya kita lihat orang-orang yang di luar sana, misalnya kayak orang pemulung, kita harus berbagi rezeki kepada orang-orang lain, kita berbagi berkat. Baru kita kita jadi orang yang beruntung dan sukses dalam keadaan yang lagi susah. Kan banyak orang yang gak makan di luar sana. Kita harus selalu menghormati orang lain, berbagi berkah, berbagi kasih. Kalau misalnya kita lihat di luar sana atau di tertikar, misalnya kayak di panti asuhan, misalnya kita harus berbagi berkat sama orang-orang yang lagi keadaan susah. Contohnya kita nih, aku mau kasih mereka makanan. Nah, tiba-tiba mereka bilang, terima kasih banyak ya, udah berbagi berkat buat kami. Nah, kayak gitu kan. Nah, tiba-tiba aku bilang, aduh, hari ini aku bersyukur banget ya kepada Tuhan. Wah, hebat banget itu. Terus kan aku mau kasih berpengalaman sama orang-orang di sekitar. Kalau kita lagi keadaan duka, kita harus berbagi sumbangan. Misalnya kita harus kasih sumbangan kepada orang. Nah, kalau kita lagi dalam duka, kita harus mengucap syukur juga kepada orang-orang supaya kita biar biar orang yang kita mengucapkan gitu, baru kita dalam keadaan sulit. Nah, kita banyak yang susah cari uang misalnya kan. Nah, kita harus bersyukur, jangan bilang kenapa ya Tuhan bilang, aduh, kenapa aku nggak bisa begini ya, kenapa kita nggak bisa begini. Nah, itu nggak boleh, kita harus bersyukur. Nah, misalnya contoh nih kayak di luar sana kan. Nah, kenapa ya aku nggak bisa begini, kenapa ya JB nggak bisa begini. Nah, itu nggak boleh. Nah, kita nggak tahu sampai kapanpun kita tetap bersyukur. Makanya dibilang di Alkitab ini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah kan, benar dibilang aku tadi. Nah, kita harus berbagi berkat sama Tuhan, berbagi berkat sama orang-orang di sekitar sana.
supaya kita selalu hati kita itu mengucap syukur dalam penyembahan Tuhan, dan kita berbaik hati, berbagi berkah, rezeki, sukses, gitu kan. Ya udah, aku mengambil ayat ini, dan tadi aku baca Tati Kalinika 5 ayat 18. Jadi menyatakan itu tadi benar aku baca. Jadi mengucap syukurlah segala hal, sebab itulah kehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Nah, kalau kita bersyukur, nah kita harus berbagi ya berkat juga sama orang tua atau maupun keluarga. Kita harus beruntung dan jadi orang yang sukses dan juga semangat. Jangan kita lihat ke atas, kita harus lihat ke bawah. Kalau kita ke atas nanti kita jadi melamun, nggak boleh. Ya udah, itu nggak bagus. Kita harus lihat ke bawah. Kalau kita bilang misalnya aku bersyukur banget masih bisa dikasih makan, dikasih jajan sama orang tua aku. Ya udah begitu. Kita harus mengucap syukur juga kepada orang lain dalam keadaan susah maupun kita dalam keadaan sulit atau juga. Jadi aku membaca ayat ini memang benar-benar banget ya mengucap syukur. Jadi aku nggak pernah jadi nggak pernah ini gitu. Nggak pernah contohnya kan dalam keadaan ini gitu. Ya udah. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.